Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar komunikasi. Pertama-tama kita akan mengupas tuntas apa itu konsep komunikasi. Yang pertama, definisi komunikasi. Komunikasi atau berkomunikasi berarti suatu upaya bersama orang lain atau membangun kebersamaan dengan orang lain dengan membentuk perhubungan. Berdasarkan definisi Tommy Suprapto, menggolongkan komunikasi pada 3 pengertian utama, yaitu pengertian secara etimologis, terminologis, dan paradigmatis. Oke, kita lanjut ke komponen dasar komunikasi. Komponen dasar komunikasi ada 5. Yang pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan. Pesan atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak pengirim pesan. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada penerima. Pesan dapat berupa verbal ataupun non-verbal. Ketiga, saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari pengirim dengan penerima. Channel dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat dilihat dan didengar. Yang keempat, penerima pesan. Penerima pesan adalah orang yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Kelima, output. Output adalah respon penerima terhadap pesan yang diterimanya. Oke, kita lanjut ke prinsip komunikasi. Menurut Seiler 1988, ada 4 prinsip dasar dalam komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Kedua, komunikasi adalah sistem. Ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Kedua, model Shannon digunakan untuk tiap-tiap komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber informasi. Kedua, transmitter. Ketiga, penyandian. Keempat, penerima. Kelima, tujuan. Keenam, sumber gangguan. Yang terakhir, model David Caberlo. Menurut David Caberlo, terdapat beberapa model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Kedua, komunikasi interaksi. Ketiga, model transaksional. Kita lanjut ke ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi itu terbagi dari 3. Yang pertama, bidang komunikasi. Kedua, sifat komunikasi. Ketiga, tatanan komunikasi. Kemudian, fungsi dan tujuan komunikasi. Menurut Effendi, fungsi dari komunikasi yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Kedua, mendidik. Ketiga, menghibur. Keempat, memengaruhi. Adapun tujuan dari komunikasi yaitu perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Tommy Suprapto menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama, perbuatan. Kedua, adegan. Ketiga, pelaku. Keempat, perantara. Kelima, tujuan. Menurut Grace, ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama, tujuan fungsional. Kedua, manipulatif. Ketiga, tujuan keindahan. Keempat, tujuan keyakinan. Lanjut ke proses komunikasi. Yang pertama, memahami proses komunikasi. Kedua, tujuan proses komunikasi. Itu terbagi dari 3 lagi, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Kedua, memengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, mengungkapkan perasaan. Ketiga, langkah-langkah proses komunikasi. Yang pertama, ide. Yang kedua, encoding. Ketiga, pengirim. Keempat, decoding. Kelima, balikan. Kita masuk pada tahap akhir, yaitu dampak, sasaran, dan gangguan dalam proses komunikasi. Yang pertama, dampak komunikasi itu memberikan informasi, menumbuhkan perasaan tertentu. Ketiga, mengubah sikap. Nah, sasaran komunikasi itu yaitu yang pertama, sasaran komunikasi yang dituju. Kedua, efek komunikasi. Ketiga, gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi terbagi dari 4. Yang pertama, hambatan proses komunikasi. Kedua, hambatan fisik. Ketiga, hambatan sematik. Keempat, hambatan psikologis. Oke, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.